Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dalam bersama kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan umur kita bermanfaat. Amin. Untuk bersama-sama membuka ilmu dalam kajian dan kesenangan Ramadan. Nah, harus istimewa kita mulai dengan hadroh Fatihah. Dukungan jalan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Hadatsina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wal malaikatu muqarrabin wa syahadatul
Bapak Casipan Ibu Susi wa Usuli wa jami ahlil kubur minal muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat bima syarikil lamdi lama baribiha bariyan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Alhamdulillah kita mesalih nama kita akan namun kanggo melanjutkan kajian kita yang tertunda kemarin menjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaqa nasul haqqil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli salatan tunjina biha jamil awwal afata taqdirana bi jamil hayat wa nabi jami sayyidina bi indaka darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat wa bil khairatil hayat wa ba'dana ma taqum salatan kamilatan wa salatan ala sayyidina Muhammad alladhi tanhana bil qadri wa farju bi qurbat bil hawaij wa tunalu bil hawaij wa khusul khawatim wa tasqallu ma bil karim wa ala alihi wa sahbihi wa wa nafasi bi adadi kulli ma'lumin. Amma ba'd, para bapak, para ibu yang kami hormati, mari bersama-sama kita mempelajari dan mengaji kitab Ar-Raqil Al-Bidiyah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan tolong jangan ditelan mentah-mentah karena bisa jadi ada kesalahan pemahaman dari saya dan juga salah dalam menyampaikannya. Dan tolong Pak Kiai, walaupun bulan puasa jangan ngantuk. Siap. Kalau saya keliru itu, kalau dibiarkan bukan dosa, harus tanggung jawab. Membangkang siapa ya dosa? Iya bukan. Jadi saya ini sebetulnya termasuk korban nasab ini. Contoh orang korban nasab itu saya, karena orang tuanya kiai dikira anaknya pinter, padahal saya itu bodoh. Ini bukan tawadu. Kalau yang tawadu itu Ustaz Musa. Ini sebenarnya Ustaz Musa yang layak ini. Yang sanadnya itu mantap, jelas gitu. Jadi ya Ustaz Musa juga tolong di apa itu kata-kata saya ini terus kalau keliru itu digainkan tak bahasa Sunda ya. Jadi tolong jangan ditelan mentah-mentah, apalagi ini kajian tasawuf yang menurut saya sangat jauh dari perilaku saya ya, sangat jauh.
Jadi kumaha serba salah, jadi maju salah mundur salah. Udah salah. Begini minggir. Tuh, ya. Sedangkan antara saya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani ini ibarat seorang anak pakut lagi membaca karya seorang profesor doktor. Itu saya ibaratkan seperti itu. Ya. Saya ini anak pakut, sedangkan ini karyanya adalah seorang profesor doktor, Pak. Nah, ini karena Syekh Nawawi ini ulamanya bukan ulama apa itu ecek-ecek gitu, ilmu internasional gitu. Bukan Pak Kiai menundutan, bukan orang salah dosa. Tuh jadi kan bentak dan berumur dan bentak. Jadi lain khusus teh tunduk. Ya kemarin masalah kifarat sholat yang pendapat orang tua saya sebetulnya harusnya ditanyakan kepada beliau, bukan kepada saya. Ya ini kena batunya juga saya itu. Ya. Cuma ya saya katakan mau kifarat, kalau syaratnya kafarah, mau fidyah itu saya katakan sama saja karena substansinya sebetulnya. Substansinya itu adalah sama-sama usaha bagaimana agar selamat gitu. Nah, susuganan selamat dari azabnya Gusti Allah. Jadi baik itu dikatakan fidyah maupun dikatakan kafarah itu sumber dari Al-Quran, hadisnya itu kebetulan tidak ada dalam masalah sholat ini. Gitu. Biasanya gini, aslinya sih ya, antara kafarah dan fidyah ini di dalam puasa sendiri ada. Kalau kafarah itu atau kifarat, bahasa orang kita kan ngomongnya kifarat. Kifarat itu suatu usaha untuk mengatasi perbuatan salah. Contohnya dalam berpuasa melakukan persetubuhan di siang hari. Nah itu ada kifaratnya, melakukan kesalahan. Sedangkan kalau orang meninggalkan puasa itu bukan melakukan kesalahan. Itu maka nantinya fidyah. Kalau dilihat dari kebiasaannya segitu. Jadi kalau kafarah itu untuk mengatasi perbuatan salah, sedangkan fidyah untuk mengatasi sesuatu yang ditinggalkan. Itu sama-sama gitu. Jadi maka contohnya kan orang yang sudah uzur, sudah tua, biasanya kan tidak mampu melakukan puasa, maka itu nanti hukumnya fidyah, bukan kifarat. Begitu juga orang yang menyusui tidak berpuasa, itu kan bukan kifarat tapi fidyah. Nah kalau meninggalkan sholat, saya mau nanya ke Kang Lepa, itu melakukan kesalahan apa tidak? Kan supaya udah tunduk aja. Kalau menurut saya sih meninggalkan sholat itu tidak melakukan kesalahan. Masa sih Kang? Tapi berdosa. Dosanya itu bukan sebab melakukan kesalahan, tapi meninggalkan kewajiban. Gitu. Maka kalau dikatakan kafarat itu kurang tepat gitu loh. Tapi kan ini orang tua saya yang berpendapat begitu, nanti sulah ada. Tapi ini urusan pendapat ya. Nah maka
Kalau Imam As-Subuki mengatakannya bid'ah, dan ini terjadi yang di masyarakat. Tapi mungkin orang tua saya itu berpendapat kifarat ini sih karena memang tidak ada landasannya bid'ah untuk meninggalkan sholat itu. Jadi sama-sama keduanya itu tidak ada sumber gitu. Tapi itu adalah salah satu usaha saja. Gitu. Nah gitu saja ya, ini sih hanya sekedar pendapat. Jadi wallahu a'lam, ayah saya berpendapat seperti itu. Tadinya gimana saya juga kurang paham. Dilengitkan maulah ya Kang. Jadi Dilengitkan maulah. Tapi ya di masalah. Iya, cuma ini kan sebetulnya yang jadi pertanyaan Pak Haji itu apa tidak, apakah yang mungkin gitu kemarin tuh yang saya terima pertanyaan itu tuh. Sebab yang di masyarakat kan istilahnya fitnah. Kebetulan ayah saya mengatakan itu mah bukan fitnah, kifarat gitu loh. Terus saya katakan, oh sebetulnya sama saja. Nah akhirnya saya mengatakan sama saja karena substansinya sama. Itu adalah usaha agar selamat dari azabnya Gusti Allah. Dan memang di dalam mu'jam, di dalam kamus sendiri ada al-fidyah, jawabannya al-kafarah, bisa juga sama. Hanya nanti prakteknya itu hanya penggunaan bahasa. Contoh seperti sekarang bau dan aroma. Kita bau dan aroma ini kan mesti hanya apa ya? Peletakannya itu nanti di mana gitu. Aroma manusia. Tah gitu loh. Bau manusia. Tapi kan ya aroma juga ya bau juga, ya sama saja. Bau harum, bau wangi. Ya itu urusan bahasa. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Jadi ahli kifarat mah hubungannya tuh dengan denda karena melakukan kesalahan. Contohnya di bulan Ramadan melakukan sesuatu yang dilarang, bersetubuh umpamanya siang hari, otomatis kita tuh kena denda dengan istilah kifarat. Tetapi kalau sholat mah bukan meninggalkan sholat, meninggalkan sholat mah bukan berarti dia melakukan kesalahan, tetapi eta mah jelas dosa. Iya, jelas dosa. Meninggalkan kewajiban. Jadi dosanya itu bukan karena melakukan kesalahan, tapi meninggalkan kewajiban. Sama-sama dosa gitu. Tapi kan ujungnya dosa-dosa juga. Jadi saru apa cuma hanya bahasa wungkul teteh tuh. Hayang heula tan bulan kena ribut. Ayo dibunuh Bang. Kondiana. Merah itu angis-angis itu. Jadi akhirnya kan hukumnya tergantung di heula nyebut. Nah kan terus begitu. Ya itu saja yang bisa sampaikan. Mari kita lanjutkan. Maka apa tak? Allahumma rahmatim. Kalau mahtim bisa ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim bisa'adati ajalana. Ya Allah, tutuplah ajal kami dengan kebahagiaan. Wa haqiq bisyadah a'malana, dan nyatakanlah amal perbuatan kami ini dengan bertambah. Jadi semakin nyata tambah amalnya. Waqrun bil afiyati huduwala wa asolana. Sertakanlah apa itu pagi hari kami dan sore hari kami
dengan keselamatan atau kesehatan. Afiah, afiah itu bisa diartikan sehat, bisa diartikan selamat. Tapi kalau sehat itu biasanya sehat bagian batin. Sementara kalau sehat bagian fisik itu katanya sehat, sama saja. Makanya suka ada fi sihatin wa afiyah, maksudnya sehat lahir batin. Tapi bisa juga afiyah itu artinya selamat. Minta pagi dan sorenya disertai dengan keselamatan dan kesehatan. Waj'al ila maghfiratika wa rahmatika masirana wa ma'alana. Jadikanlah kembalinya kami itu adalah kepada maghfirahmu dan rahmatmu. Jadi ujung-ujungnya kehidupan kami ini adalah mendapat maghfirah dan rahmatnya Gusti Allah. Gitu. Jadi kalau orang misalkan kita meninggal, ada keluarga meninggal, sok pusing gimana, ya pokoknya tinggal berdoa, mudah-mudahan dapat maghfirah dan rahmatnya Gusti Allah. Sudah. Kalau dapat maghfirah dan rahmatnya Gusti Allah, ya selamat di alam kubur, selamat nanti di alam akhirat. Antara maghfirah dengan rahmat ditempelkan apa makanya? Ya, maghfirah ini berarti kan awal kelasnya tuh, kelas awal. Artinya maghfirah itu kan ampunan, naik rahmat dikasih, nanti naik lagi ridho. Jadi berarti rahmat di bawah hidupnya. Di bawah ridho. Makanya kan Romanya di atas. Kita ridho mama. loh, gitu. Nanti di atas ridho salam. Oke, salam. Salam. Di atas salam adalah sholawat. Makanya kalau Kanjeng Nabi sallallahu wasallam untuk Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam. Tapi untuk para nabi alaihi salam. Di bawahnya itu radhiyallahu an. Di bawahnya lagi rahimahullah. Di bawahnya lagi ghafarallahu lah. Nah, itu urutannya seperti itu. Karena Allah. Sayyidina Ali kan karena Allah. Karamallah Sayyidina Ali ini spesial. Kalau Sayyidina Ali memang didoakannya dengan kata-kata karamallahu wajhah. Itu tidak dari Rasul itu ya. Doa dari ya wawalam, apa dari Kanjeng Nabi apa dari para ulama ini saya belum menyelidiki. Cuma penyebabnya saja doa itu artinya karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan zatnya. Ini pendapatnya karena Sayyidina Ali itu tidak pernah mengalami syirik. Karena dari mulai kecil dia itu muslim. Beda dengan sahabat lain sebelum Islam pernah menjadi musyrik. Maka kalau yang lain radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Ali fisiknya tidak pernah digunakan untuk menyembah selain Gusti Allah. Nah, ada lagi yang berpendapat bahwa Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluan walaupun kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali boro-boro ngintip
Nujama saja dulu dia kena pakai embong Sayyidina Ali. Nah ini yaitu Allah alam, tapi lebih dominan tadi pendapat yang tadi Islamnya Sayyidina Ali dari mulai kecil. Maka doanya karramallahu wajhah. Adapun ini sumber doa ini apa dari Kanjeng Nabi, apa bukan saya belum tahu. Bikin tahu kan? Bikin tahu kan? PR aja. Coba lah. Syekh Nawawi rujukan mah ka uwing soro mehangan deui mah itu lah. Kitabnya Syekh Nawawi referensinya itu budangan. Saya ini juga gak sanggup. Udah pakut suruh mehangan kitabnya profesor. Tuh ya. Maka di sini maghfirah dulu kalimatnya. Ila maghfiratika wa rahmatika, tidak ila rahmatika wa maghfiratika gitu. Tapi kalau lawu gak ada masalah orang bincang. Wasbuk sijala Afrika ala zulubika, dan curahkanlah curahan ampunanmu atas dosa-dosa kami. Karena dosa-dosa kami ini bagaikan curahan hujan yang begitu banyaknya, maka ampunanmu juga harus dicurahkan seperti banyaknya curah hujan, biar seimbang. Wa munna alaina bi islahi uyubina, dan anugerahkanlah kepada kami dengan diperbaikinya aib-aib kami. Minta aibnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alit taqwa zadana, jadikanlah takwa itu sebagai bekal bagi kami. Wa tazawwadu, ada ayat Al-Quran begitu, wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa, berbekalanlah kalian semua, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa fi dinina ijtihadana, dan jadikanlah kesungguhan kami itu dalam ngurusin agama kami, bukan ngurusin kejelekan orang atau ngurusin apa gitu. Urusan dunia umpamanya yang tidak manfaat. Wa alaika tawakkulana, dan jadikanlah kepasrahan kami itu kepadamu ya Allah. Tawakal, penyerahan diri. Sebetulnya sih ada istilah kalau memasrahkan diri itu adalah tafwid. Ya. Tak pak wau ya dot. Tawakal ini sebetulnya bukan pasrah gitu. Sebab di dalam kajian tasawuf seperti Imam Al-Ghazali di dalam kitab lainnya, di sana beliau itu menyuruh kita bertauhid juga bertawakul atau tawakal. Dan ini beda. Tapi memang sering kita dengar para penceramah
Ya tawakal itu ya berpasrah diri pada kalau tawakal, kalau menurut Imam Al-Ghazali itu adalah maksudnya percaya akan jaminan Gusti Allah. Tuh tawakal, Percaya akan jaminannya Gusti Allah. Karena Gusti Allah kan menjamin. Dia adalah zat yang bertanggung jawab memberikan rezeki kepada makhluknya yang dia ciptakan. Kudu yakin. Itu berarti itu tawakal, tawakul. pendek berarti kan. Berarti kan Gusti Allah tapi lain percaya diri. Ya. Gitu. Ayo ngomong ke Gusti Allah. Nah, gitu. Kalau tauhid itu pasrah akan keputusannya Gusti Allah. Nah, ini dua-duanya adalah hal yang harus. Jadi kita sekarang di sini banyak doa, silakan lakukan, tapi jangan terusnya kok Inggris ngadoa kawas kieu ini salah, itu belum tauhid. Yang penting sudah usaha. Tauhid pasrah. Tafwid. Ta fa wawu ya dot. Tafwid. 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 Ta fa wawu ya dot. Pasrah. Sebagai manusia itu pasrah. Ya, erek di kumah-kumah ada kurang teh anu naga Tuhan ada. Oh, nah itu tafwid. Ikhtiar kan ya? Setelah ikhtiar. Iya, setelah ikhtiar. Tapi itu kelasnya sudah kelas tinggi. Tuh, kita kan banyak kan masih ngatur sama Gusti Allah. Gusti, kamu kan di Al-Qur'annya tuh. Fa'amal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diuji terus dikasih kemuliaan oleh Allah, kasih kesenangan, dia mengatakan rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Sedangkan apabila Allah mengujinya terus rezekinya dipersulit, Tuhan telah menghinakan aku. Nah ini banyak kan manusia kan seperti itu. Protes. Manusia itu banyak protesnya. Aksaru syai'in jadala. Gusti Allahnya. Jadi ini banyak doa, jangan nanti disalahkan doa itu disikuning asarna. Jangan, makanya ketika berdoa niatnya ibadah saja. Yang jelas doa itu ibadah. Ibadah, mesti dapat pahala. Oh, sini doa kan jangan dia mentalis kita ucapan kan masih sempit begitu. Nah, ini ngatur Gusti Allah, orang gitu teh ulang. Mungkin nanti dikasihnya pahala. Mungkin kayak ayana kecembarangan di putra diinjuk wallahualam Gusti Allah. Tapi yakin bahwa Allah itu memperkenankan doa kita, itu wajib yakin. Kalau tidak yakin maka Tuhan tidak mau memperkenankan. Yakin ya inama. Dan dilaksanakan sak mampuna. Ulang-ulang dan terus maca bismillah dari kolaknya kurang asik, kurang ambis. Nah, terus ngadoa sholawat naon dari masakannya kurang sedap. Nah, ini salah gitu teh. masih pokoros saya kak Gusti Allah. Kudu naik silang masakannya kirang sedap, alhamdulillah geus disolawatan, geus dibasmalahan, gitu supaya disyukuran. Kalau kita masakan di salawat tadi.
Di masa koan. di masa koan. Ya itu tafwid. Jadi mungkin tawakul atau tawakal diartikan berpasrah itu karena ada kata wakil. Wakil itu kan berarti menyerahkan. Tapi kalau di dalam batasannya itu asikoh itu, tawakul itu asikoh billah, percaya dengan jaminannya Gusti Allah. Iya, tapi ya tidak salah, memang itu juga ada sih ulama yang menerjemahkan begitu. Cuma Imam Ghazali dan sufi yang lain mendefinisikan tawakulnya lain. Jadi maksudnya sih ya tadi kayak bahasa kiparat dan ya itu nanti berselisih. Cuma biar tidak tertukar. Karena ada yang mengatakan bahwa tafwid lebih tinggi daripada tawakul gitu. Padahal mas sebetulnya beda ini jurusan, sikapnya beda. Tawakal ya disuruh, tafwid ya disuruh. Kalau tawakal ini berarti sikap kita, kepercayaan kita kepada jaminan dari Gusti Allah. Sedangkan kalau tafwid ketika Allah memberikan apa nanti, karena kita kan diwajibkan iman dengan qada dan qadar. Jadi hari tafwid ini nanti urusannya dengan qada dan qadar. Nah, qada dan qadar di sana ada khairihi wa syarrihi, ada yang baik dan ada buruk. Bagaimana ini? Ya tafwid, pasrah apa itu? Serahkan, itu kan miliknya Gusti Allah kita ini. Jadi untuk menghadapi dua hal yang berbeda sebetulnya. Kalau tawakal dalam urusan rezeki, nah ini kita harus tawakal, percaya. Sebabnya Gusti Allah berfirman, tidaklah yang melata di atas bumi kecuali urusan Allah yang memberikan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, ini dengan itu kaitannya tawakal dengan urusan rezeki. Ayo namun anak buka anak di kayak sanggup itu marah banget, salah tuh. Itu salah gitu. Harus tawakal kan. Bapak nganggur, bapak mana? Ya itu kayak salah, urusan nganggur pas sejen duit. Ini sih kan orang sakit apa itu? Tepatnya harus tafwid atau tawakal? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Siapapun kedua-duanya tuh harus gitu. Ya, jadi percaya Masalah kesembuhannya tawakal. itu tawakal gitu. Adapun nanti nasibnya gimana ini tapi gitu. Jadi belum selalu soal rezeki ya. Iya bukan, iya gitu. Ya kan ahli masalah kesembuhan itu bagian dari rezeki juga. Kita lebih kubah. Ya sudah mungkin gitu ya. Wa alaika tawakkulana, jadikanlah kepercayaan akan jaminan pada diriku kepada Engkau ya Allah. Kudunya kita itu percaya yang bisa menjamin kita itu adalah Gusti Allah. Ini artinya doa ini wa alaika tawakkulana wa timadana, dan jadikanlah Engkau itu adalah penopang diriku. Gagandul, apa sih gagandul? Ini penopang yang menjamin. Jadi ulah menyerahkan kah
atau percayanya kepada selain Gusti Allah. Tuh makanya jangan mengandalkan, itu mah tuh ngandelin, jangan ulang ngandelkan ka amal, ulang ngandelkan karena ilmu, apa deh ngandelkan karena nasab. Nah, ngandelkan teh ka Gusti Allah, nu bisa nyelamatkan orang di api nerakanya Gusti Allah. Gitu, ini pelajarannya gitu. Ini doa tapi sebetulnya banyak nasihat. Disuruh kita itu berilmu, tapi ketika ilmu itu kita peroleh jangan diandalkan. Disuruh kita beramal soleh, tetapi setelah kita berbuat kesolehan itu jangan diandelin. Karena orang itu masuk surga kalau menurut paham ahli sunnah wal jamaah adalah bifadlillah. Orang masuk surga adalah sebab anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma nanti wasabbitna ala nahjil istiqamah. Tetapkanlah kami pada jalan istiqamah, jalan lurus, yaitu jalan Islam, syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Jangan sampai lepas dari ajarannya Kanjeng Nabi. Wasabbitna ala nahjil istiqamah wa aizna fid dunya wal akhirah. Lindungilah kami ya Allah di dunia dan di akhirat min mujibatin nadamati yaumal qiyamah, dari beberapa hal yang akan mengakibatkan penyesalan di hari kiamat. Jauhkan ya Allah diri ini dari hal-hal yang nanti menyebabkan nyesel di akhirat. Allahumma khaffif anna siqalal auzari. Allah ringankanlah dari diri kami beratnya dosa. Dosa ini kan sebetulnya nanti berat mikulnya. Sekarang di dunia belum Allah pikulkan. Warzuqna ma'isyatal abrar. Berilah rezeki kami kehidupan orang-orang yang baik. Waqfina wasrif anna syarral asrar. Sudahilah kami keburukan orang-orang yang buruk. Artinya keburukan yang ada pada diri kami ya Allah sudahilah, jangan diteruskan. Gini ngabulubut teh masih ayam ya Allah, udah ngabulubut bae abdi teh ya Allah gitu. Kalau bahasa ulang ngabulubut bae tiba heula teh gitu. Itu waqfina syarral asrar. Keburukan orang-orang buruk kok ada pada diri kami ya Allah, sudah ya Allah, sampai di sini saja, jangan kesananya, jangan buruk terus ya Allah. Waqfina syarral asrar. Wasrif anak, dan juga enyahkanlah atau singkirkanlah dari kami keburukan orang-orang yang buruk itu ya Allah. Wa aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina. Merdekakanlah ya Allah kebudakan kami, kebudakan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, saudara-saudara kami yang laki maupun yang perempuan dari neraka. Merdekakanlah kami dari neraka ya Allah, maksudnya masukkan ke dalam surga birahmatika, dengan sebab kasih sayang ya Allah.
Ya Aziz, wahai zat yang mulia, wahai zat yang menang, ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun, ya Karim, wahai zat yang maha mulia, ya Settar, wahai zat yang menutupi. Dan orang teh lamun tadi tutupan kagorengan ke Gusti Allah mah wirang ka urang. Orang kok merasa dirinya soleh itu gimana? Padahal kalau dibuka oleh Gusti Allah, jangankan yang jelek, yang kelihatan baiknya juga itu sebetulnya buruk. Kalau sholat dikira tak kemana-mana, sholat tak karena naonis, tapi yang ditutupi oleh Gusti Allah itu tanda Gusti Allah itu belas kasihan kepada hambanya. Itu Settar. Ya Halim, wahai zat yang aris, tuh pemaaf. Pemaaf, pemaaf atau yang santun. Ya Jabbar, wahai zat yang maha perkasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang maha belas kasihan di antara yang belas kasihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad dan para keluarganya seluruhnya, amin. Wahfazha, jagalah doa-doa tersebut, ayat da'awat mimma awradnahu, dari doa yang sudah aku utarakan di kitab da'awat, di dalam kitab tentang doa-doa dari kitab Ihya Ulumuddin. Fat'u bi jami'iha, kalau bisa ya berdoalah dengan seluruhnya itu yang ada di kitab Ihya. In qadarta alaih, kalau mampu los. Awil faz minha, atau hafalkan atau jagalah, istiqomahlah sebagiannya saja, mataroh yang kamu lihat. Aufak bihalik, kamu lihat inilah yang paling pas dengan kondisi saya. Itu silakan sudah ditutup kabeh. Berat. Ya. Nanti wiridang, Pak, tetek sasapu, tetek. Bukan kawan juga. Nah ini salah lagi gitu. Ya sederhanakan saja. Yang namanya hati ini kadang-kadang sudah lelah. Kalau hati itu sudah lelah, karena mutung, tekiang, belendang deh. Jadi saketik. Apa ini sakit tapi diamalkan kaminya lo sakit kuat. Jadi ringan-ringan, cocok kayak pas ya. Karena nanti akhirnya ujung-ujungnya menyalahkan Gusti Allah diri itu. Ya. Banyak amal yang kelihatannya amal dunia, tapi karena bagusnya niat maka menjadi amal akhirat, kata Nabi itu. Banyak amal yang kelihatannya amal akhirat karena salah niat maka jadi amal dunia. Ini wayang ngarit itu didampai mah. Itu kayak membela kayak marah dosa. Gak apa-apa itu sambil ngarit, gak apa-apa. Asal tahu caranya. Gitu. Jadi jangan kaku, jangan belajar tasawuf nanti salah. Sederhanakan gitu, sedikit. Ibadah itu banyak macamnya. Ya, kecuali sudah terurusi yang lainnya, sudah kewajiban sudah, anak sudah ledek,
kaya daripada namanya dibaca doa-doa, nah itu lain. Udah masih bebencit kenes, wiridan bae. Ini awas ini, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ibadah niatan ibadah tapi kudu niat, itu niatnya niat tenang pahala gitu. Hanya menang duit bae. Jadi rek kantor, rek ngarit, niat ibadah, niat kasar gitu, perintah Allah, buka toko gitu, buka warung, Ngusuk kok kan. nah gitu lama ngusuk, ada rezeki, ya tergantung nyata lah, kata dia banyak lain. Masalah iya yang pemalasan gitu, pemalasannya lain lagi. menghindari ibu Lebih khusus Pak dari mau nanya tapi menyimpang dari nanti. Oh, gitu. Oh. Yang apa-apa Yang ya. pertama mengenai mandi junub, yang kedua mengenai sholat witir. Mandi junub itu kan yang selama ini saya lakukan. Itu kan mandi 3 kali terus mandi diguyur terus pakai sabun pakai sampo, terus selanjutnya pakai lagi. Nah kemudian itu apakah termasuk yang termasuk merubah enggak kan? Mugoyir nggak itu airnya? Karena kan baru pertama kita siramin, kemudian kita pakai sampo, kita pakai sabun, yang kedua baru pakai lagi, ketiga pakai lagi. Apakah harus sekali itu 3 kali? Nanti samponya atau sabunnya setelah yang 3 kalinya itu? Selama ini kan yang sekarang ini selalu saya, tapi nggak tahu kalau Pak Haji Hasan mah. Kalau saya mah ketika mandi diguyur, ambil sabun, beres, kemudian diguyur lagi pakai air bersih. Ya, tapi kan sudah di belakangnya kan sudah dipakai diguyur air, sudah kata masalah berarti. Iya di belakangnya. Kan termasuk mugoyir ya. Ya kalau yang awal-awalnya karena ada samponya sih itu mugoyir bil apa di tohirat gitu. Tapi kan di belakangnya udah dibilas tuh. Cuma jadi sebelum disampo kan waktu diguyur awalnya tuh niat lah gitu, biarkan masuk ke niat gitu. Jadi itu adapun yang mugoyirnya ada di tengah-tengah nggak ada masalah gitu. Yang kedua mengenai sholat witir itu kan selama ini Ramadan dalam Ramadan ataupun luar Ramadan kita kan 21 kan kalau sholat witir itu ya, kalau tidak rakaat itu di rakaat yang 2 rakaat pertama juga niatnya witir padahal 2 rakaat gitu. minal witri Harusnya niatnya ya usolli sunatan minal witri rokaatain. Itu aku niat sholat 2 rakaat bagian dari witir. Itu kalau mau pakai bahasa Arab. Oh, gitu. Tapi niatnya udah witir 2 rakaat aja gitu. Nggak niat bagian Iya, witir. sunatan minal witri rokaatain. Tarawih juga sama. Iya. Tapi kalau tarawih ini khilaf bagi yang tidak tahu nggak ada masalah. Cuma bagi yang tahu sebaiknya minat tarawih dikasih. Di kitab itu ada ulama beda-beda pendapat, ada yang mengatakan harus minat tarawih dicantumkan karena tarawih itu kan tidak 2 rakaat, tapi jumlahnya sekian. Tapi ada ulama yang masih wadah itu kan nanti orang awam berat, makanya terusnya boleh nggak apa-apa gitu. Ya itulah ulama. Dan yang satunya gugup ini memang begitu nulisin karunya kalau mampu nak itu. Nah ada yang memang kita tuh begitu. Ini sekalian masalah taraweh. Kalau taraweh kan sholat sunnah walaupun bisa berdiri kan boleh duduk. Ya. Ini kalau makmum sih ya halus lah, tapi kalau imam asalnya teh kurang
kurang etis lah nih ngomong duduk. Ya nggak masalah, Nggak apa-apa. nggak masalah. Mau imam mau makmum mau duduk itu nggak ada masalah. Umpamanya Ya cuma kan pahalanya Iya, gitu iya, loh. iya. Urusannya bukan masalah etis tadi, jadi pahalanya beda. Surat yuk kena mang kesanggup. ya leles pegel. Masa makmum boleh duduk imamnya? Boleh saja. Kalau sunnah itu Iya, boleh. iya. Walaupun mampu, kalau sunnah itu boleh sambil duduk. Nah itu sudah dilaksanakan dong gitu. Terus nanti ada di pas yang terang terus gitu. Amal. Amal kan. Enak ya, biar Yang darurat. Ini sudah terus ini. Sudah. Ayat keterangan Sesuai dengan mereka konten Wah. bahwa sunnah rawatib itu lebih utama dari taraweh. Apa masalahnya? Sebab sholat sunnah rawatib itu bisa menutupi kebolongan sholat tadi itu sendiri. Sedangkan sholat sunnah taraweh itu tidak ada keterangan bisa menutupi kebolongan sholat fardu. Untuk itu bukan berarti sholat taraweh itu lebih penting, sebab kalau berangkat dari bahwa sholat sunnah rawatib itu bisa menutupi celah-celah kekurangan dalam sholat wajib, maka sholat rawatib itu tidak kalah penting dari sholat taraweh. Kenapa kan? Kalau yang saya ketahui itu kaidahnya itu an-nawafil jawabil lil faraid. Yang namanya ibadah sunnah itu menambah ibadah yang fardu. Jadi sini enggak buat terusnya yang sunnahnya apa gitu tuh enggak. Jadi enggak ditentukan gitu enggak. Maka kalau pakai kaidah itu kan sudah tadi penjelasan seperti tadi sudah bisa disangka. Gitu. Ya terawih itu pokoknya sunnah apa saja, mau tahajud, mau witir, mau duha, itu untuk menutupi yang ada di sholat fardu, rawatib sebetulnya gitu. An-nawafil jawabil lil faraid. Iya apa saja. Sedangkan tarawih ke bawah paling mulia karena waktunya terbatas. Biasanya sesuatu yang apa itu terbatas itu nilainya kan nilai ekonomisnya juga beda. Saya lihat di sosmed itu ada durian yang harganya sampai jutaan kok, karena memang berbuahnya itu 5 tahun sekali. Nah sama kalau ulama yang berpendapat bahwa tarawih itu lebih utama kan hanya ada di Ramadan. Ya itu sih pendapat silahkan saja. Jadi pada asuk akal mengenai semua Sunnah itu adalah untuk menambah. Di sini juga kan ada di mukaddimah kitab ini ada. Sudah ada. Kalau diulangi lagi itu ada. Jadi tidak tertentu pada hal seperti tadi. Ya. Jadi yang wajib itu kan ada sholat, nanti ditambahnya sholat fardu, sholat wajib ditambahnya dengan sholat sunnah, itu adalah. Terusnya zakat ini wajib, nah nanti
ditambahnya dengan sedekah sunnah. Haji ada yang wajib, ditambahnya dengan sedekah apa? Haji sunnah, bukan umrah. Umrah dan haji wajib. Yang pertama, kan makanya kan disunahkan bagi yang mampu sudah haji lagi. Ya itu gunanya gitu. Jadi nggak ada keterangan nanti sholat fardu yang maktubah ini dengan rawatib itu nggak ada khususan, itu yang saya pelajari sih. Tapi ya mungkin kalau ada keterangan lainnya siapa tahu. Cuma di sini juga seperti itu, di muqaddimah itu sudah ada. Jangan menyepelekan tentang ibadah sunnah, kata Imam Al-Ghazali, sebab ibadah sunnah itu berfungsi untuk menambah kekurangan-kekurangan dari ibadah fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minad da'awat al-mazkurah fil Ihya, termasuk doa yang disebutkan di dalam kitab Ihya adalah doanya Kanjeng Nabi Ibrahim Al-Khalil. Nah ini, awas jangan ada yang ngaku Khalil. Kalau namanya Khalil nggak apa-apa. Ini gelar dari Gusti Allah. Jangan sampai nanti ada yang ngaku Habib kayak gitu. Itu kan gelarnya Kanjeng Nabi. Al-Masih gelarnya Sayyidina Isa. Itu Al-Khalil ini kesayangannya Gusti Allah. Kalau Al-Habib kekasihnya atau cintanya Allah. Ada namanya Habib sih nggak apa-apa. Muhammad Habib umpamanya, Muhammad Khalil itu nggak apa-apa. Habibi, Khalili, Habibah, Habibah. Abdul Khalik harusnya. Alaihissalam, wa man da'a bi dzalika idza asbahta faqad adda syukra yaumihi. Siapa yang berdoa dengan doanya Kanjeng Nabi Ibrahim Al-Khalil, maka dia di pagi hari maka dia telah memenuhi syukur pada hari itu kepada Allah. Kita diwajibkan bersyukur kepada Allah. Nah kalau baca saja di pagi ini berarti sudah bersyukur kepada Allah. Gitu. Apa doanya? Allahumma hadza khalqun jadid faftahhu alayya bi ta'atik. Ya Allah, ini adalah makhluk yang baru. Pagi hari ini kan ciptaannya Gusti Allah, berarti baru di pagi harinya. Maka bukalah pagi hari ini bagiku dengan ketaatan kepadamu. Ya Allah, awalilah pagi hariku ini dengan taat kepadamu, bukan dengan maksiat. Mulai esok-esok malah kalau bukan maksiat itu Gusti ulah sampai gitu aja. Esok-esok udah es moncok jamak umpamanya. Wahdim kuli bimawfiratika waridwanik. Tutuplah ya Allah hariku ini dengan maghfirahmu dan ridhamu. Warzuqni fi hasanah takbaluha minni. Berikanlah rizki kepadamu di hari ini berupa apa? Kebajikan yang engkau terima dariku. Amal kebajikan yang diterima oleh engkau ya Allah. Wazakkiha, dan sucikanlah kebajikan itu ya Allah. Wa dha'ifha li, dan lipat gandakanlah pahalanya bagiku ya Allah. Wa ma alim tufihi min sayyi'ah wa ma amiltu fihi min sayyi'atin faghfirha. Perbuatan apa yang aku lakukan di hari ini berupa keburukan, maka ampunilah ya Allah.
Innaka ghafurur rahim wadudun karim, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun, maha kasih sayang. Wadud juga maha sayang, sama aja. Karim maha mulia. Di antaranya lagi adalah doa Utbah al-Ghulam. Doanya Utbah al-Ghulam. Utbah al-Ghulam ini murid Hasan al-Basri. Dia ahli maksiat, tobat terus jadi waliullah. Utbah al-Ghulam. Oh, maka dosa itu sebetulnya tidak jadi penghalang untuk mendapat kasih sayang Gusti Allah asal mau bertobat. Nah, contohnya Utbah al-Ghulam. Al-Ghulam ini bukan karena masih anak-anak, bukan. Sebenarnya Al-Ghulam itu artinya kan masih remaja gitu. Iya. Ini karena dia itu dari mulai kecil tuh orangnya itu sungguh-sungguh serius gitu. Pas ketemu dengan Imam Hasan al-Basri, dia mendengarkan ceramah-ceramahnya, dia tobat. Nah, ini terus jadi waliullah, terkenal, dan doanya ini. Faqala dakhaltul jannata bihadhil kalimat. Ini sudah wafat ini. Utbah bercerita, aku masuk surga dengan kalimat-kalimat berikut ini. Allahumma ya hadiyal mudhillin, ya Allah, wahai zat yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Tuh, waktu nanya kepada Imam Hasan al-Basri, dosaku itu banyak sekali wahai Syekh, apakah bisa? Allah itu maha pengampun. Kalau kau taubat sungguh-sungguh, Allah ampuni. Gitu. Maka dia bertobat. Ini di sini wa qadru iya fil manam. Ini saya ketinggalan kalimatnya. Wa qadru iya fil manam, diimpikan Syekh Utbah al-Ghulam ini. Ada orang yang mimpi bagaimana Utbah keadaan sekarang, dakhaltul jannah, aku alhamdulillah masuk surga sebab kalimat ini, Allah mengampuni dosaku. Ini doanya, Allahumma ya hadiyal mudillin wa rahimal muznibin, ya Allah pemberi hidayah, pemberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat, ya Allah penyayang orang-orang yang berbuat dosa. Tuh, walaupun kita ini berbuat dosa, kalau mau bertobat Allah mau mengampuni. Wa mungkin azaratil asirin, ya Allah zat yang mengampuni tergelincirnya orang-orang yang tergelincir. Kesalahan-kesalahan maksudnya. Orang kalau melakukan kesalahan berarti kan tergelincir. Irham abdaka, ya Allah ampunilah hambamu ini ya Allah, dal khotoril azim, yang memiliki resiko yang sangat besar, bahaya yang sangat besar, yaitu dosa yang besar. Itu maksudnya. Wal muslimin, dan ampunilah orang-orang muslim, kullahum ajma'in, seluruhnya ya Allah.
Waj'alna minal akhyaril marzukin. Jadikanlah kami ini termasuk orang-orang pilihan yang dikasih rezeki. Alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Amin ya rabbal alamin. Khutbah al-Ghulam ini ada seorang yang mendengarkan kata-kata beliau di malam hari ketika beliau itu sendirian. Di antaranya ketika menghadap Tuhannya, beliau mengatakan, "Ya Allah, intu anzibni fa inni muhibbul lak." Kalau engkau mengazabku ya Allah, maka sesungguhnya aku mencintai engkau ya Allah. Wa in tarhamni fa inni muhibbul lak. Dan jika engkau mengasihi aku, maka sesungguhnya maka sesungguhnya aku mencintai. Nah, itu seorang wali itu begitu. Terserah ya Allah, engkau mau menyiksa aku, mau menyayangi aku, tetap aku mencintai. Itulah diantara kata-kata romantisnya khutbah al-Ghulam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat-kalimat romantis ini. Karena kecintaan beliau kepada Allah, mau kau apakan, mau kau sayangi aku, mau kau siksa aku ya Allah, sesungguhnya tetap aku mencintai. Makanya kan ada nyanyian, lebih baik aku mati di tanganmu. Tadi kan imam siapa yang mengatakan aku sudah masuk surga? Tadi kan ada imam apa tadi? Aku sudah masuk surga. Belum. Tadi Kalau saya Ghulam, ya. diimpikan ada orang mimpi, beliau kan sudah wafat. Mimpi orang soleh itu mimpi biasanya gitu, baik Ghulam, di mana kamu tandanya gitu. Jadi diceritakannya si Ghulamnya itu sudah meninggal. Nah kan pemahaman saya itu kalau surga itu kan Ya. alam manusia itu kan hidup, mati, kemudian ada alam ini. Katanya kalau surga itu nanti kalau sudah semua manusia itu di surga gitu ya. Nah sementara ini beliau sudah mengatakan sudah masuk surga, itu gimana? Ya maksudnya sih mungkin raudhah min riyadil. Nah, itu nanti ditafsirnya seperti itu. Jadi karena saking senangnya ngarasana teh, geus aya dina surga. Bisa jadi seperti